banget gitu ini gitu. Bersama Pak Yuswantori, ahlinya gitu ya, yang bisa kita tahu nih Pak Yuswantori, wah sudah sangat kita kenal begitu ya, nama-namanya ada di lagu-lagu himne kita gitu ya. Dan bersama moderator kondang kita yang juga sekaligus artis GKI Pondok Indah gitu, Kak Steven, ada nih boleh. Nah, siapa itu Pak Yuswan? Mungkin saya mau kenalin sedikit gitu ya Bapak Ibu sebelum kita lebih lagi masuk ke dalam, maaf, bentar. Iya, sebelum kita masuk langsung gitu ya Bapak Ibu untuk materi pada hari ini The Power of Song, saya mau memperkenalkan dulu nih singkat tentang Pak Yuswantori itu siapa sih gitu ya. Nah, ini rasanya kita sudah sangat familiar gitu ya dengan nama Pak Yuswantori, yakni Pendeta Yuswantori Ichwan, pendeta dengan basis jemaat di GKI Samanhudi yang ditempatkan sebagai staf khusus di bidang liturgi dan musik di Sinode GKI. Jadi ini memang handle-nya musik nih, The Power of Song nih, di GKI nih Bapak Ibu khususnya. Nah, beliau adalah komponis dan juga ketua tim nyanyian GKI yang menggubah mazmur dalam buku Bermazmurlah Bagi Tuhan. Makanya kalau kita lagi nyanyi mazmur gitu ya, pasti kita nggak asing lagi dengan nama Pak Yuswantori. Pak Yuswantori ini dulunya adalah sarjana informatika dari Universitas Bina Nusantara. Dia juga bersekolah, melanjutkan studinya di Master of Theology di bidang spiritualitas, liturgi, dan di Trinity Theological College Singapura. Lalu dilanjutkan studinya di Doctor of Ministry dalam bidang liturgi pastoral dan dari Santo Stephen College Universitas of Alberta, Kanada. Waduh, panjang gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu perkenalan singkatnya. Lalu moderator kita pada malam hari ini tidak lain tidak bukan artis kita betul itu Kakak Steven yang juga kita kenal gitu ya kalau kita lagi paduan suara khususnya gitu ya, ngomongin musik gitu ya, selalu kita mengarahkannya ke Kak Steven. Nah, hari ini kita mau berbincang-bincang tentang The Power of Song ini dari Pak Yuswan dan juga akan dimoderatori oleh Kak Steven. Nanti Bapak Ibu yang akan ada sesi tanya jawab gitu ya di akhir, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu dari Pak Yuswan. Cuman sebelum kita mau mulai lagi nih Bapak Ibu lebih dalam, kita mau memulainya di dalam doa. Kita akan masuk dalam doa. Silahkan Kakak Eni, Kakak Ketua Binung gitu ya, Penatua Jane. Nah, Bapak. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, selamat malam. Bapak, pada malam hari ini kami berkumpul di dalam webinar ini, Bapak. Kami mau mendengarkan, kami mau menerima materi mengenai The Power of Song, Bapak, di mana kami akan mendapatkan sedikit gambaran, kami dibukakan sehingga kami mampu dibukakan mata kami untuk indahnya lagu-lagu yang Tuhan berikan kepada kami khususnya saat kami berelasi kepadamu ya Bapa, sehingga kami dapat menikmati sebagai pemberian Tuhan sebagai untuk membawa damai di dalam kehidupan kami, baik kami dalam berelasi di dalam komunitas gereja kami maupun di mana Engkau tempatkan kami. Bapa, berbicara Bapa, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Terima kasih Kak Jen. Ini sesuai dengan jadwal kita ya, jam 9.05 supaya kita makin banyak lagi nih bisa nanti tanya jawab juga makin banyak gitu ya waktunya. Jadi saya serahkan langsung kepada moderator handle kita, Kakak Steven. Silahkan Kak Steven. Ya, terima kasih Seva. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Pak Yuswantori. Ini saya biasanya manggilnya Koh Yus karena kami pernah bersama-sama di pelayanan di GKI Peterongan. Jadi ini termasuk salah satu senior dan guru saya di musik gereja. Itu perkenalan singkat juga buat Pendeta Yuswan. Jadi tanpa berlama-lama saya serahkan waktu ini ke Koh Yus, Pendeta Yuswan. Silakan.
Terima kasih, Stephen. Kita mulai aja ya, saudara-saudara, bicara tentang the power of songs, bukan musik ya. Saya salah tulis. Undangan yang diberikan kepada saya itu rada membingungkan juga. Jadi bicara soal the power of songs, tapi juga diminta membahas tentang lagu-lagu KJ dan NKB, apa maksudnya, keindahannya di mana dan seterusnya ya. Nah, saya coba untuk combine itu, saudara-saudara, tapi tentu karena ini bukan bukan pertemuan khusus untuk para pemusik, saya akan coba lebih populer, saudara. Kita akan lebih ke aplikasi ya, bagaimana sih. Pertama kita akan bicara soal kenapa musik, kenapa lagu itu powerful gitu untuk mengubah manusia. Tapi kemudian kita akan lihat bagaimana genre-genre lagu ini mempengaruhi kita, mempengaruhi spiritualitas kita. Saya juga akan memperdengarkan dan mengajak saudara nyanyi sebetulnya. Tadi saya bicara dengan Stephen, memang nyanyi itu susah kalau bareng-bareng ya di Zoom gitu. Jadi kalau nanti saudara dengerin nyanyian yang contoh, kemudian saya nyanyi dengan bareng teman saya, tolong ikut nyanyi di rumah ya saudara. Jangan cuma dengerin aja gitu loh. Ini bukan video klip nih. Kita ingin belajar menikmati. Kalau mau nikmati lagunya enaknya di mana sih, kan harus nyanyi ya. Oke. Kita masuk aja ke bahan nih ya. Oke. Ini dia. Kekecilan ya, Stephen, atau harus di... Ya tolong saya jangan dipin deh, Pak Yus saja yang dipin. Nah, ini ya. Ada seorang pasien kanker, saudara, Eddie Littlefield Son, dia menulis sebuah artikel yang menarik. Dia mengatakan apa yang dialami dengan musik ketika dia menghadapi kemo dan seterusnya. Dia bilang begini, ketika merasa kesepian dan ketakutan, saya berjalan ke perbukitan seraya berdoa di dalam hati. Dia takut. Di waktu lain, ketika tubuh saya terasa sakit sekali karena kemo atau pasca operasi, saya harus mengarahkan doa saya keluar karena sakit sekali di dalam. Jadi dia nggak cukup doa di dalam, dia harus mengeluarkan, menjauh dari siksaan yang tengah melanda diri saya. Pada saat itulah saya menyanyi, katanya. Dan ini tanpa sadar Eddie ini mengungkapkan sesuatu yang sangat menarik tentang nyanyian, tentang hubungan antara doa dengan nyanyian. Apa itu, saudara? Begini. Ternyata memang ini betul, saudara, nyanyian itu adalah bagian dari doa sebetulnya. Jadi kalau kita melihat di dalam kekristenan, kita tentu berdoa ya. Berdoa itu kan jadi satu hal yang sangat esensial banget gitu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mengungkapkan isi hati kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Nah, di mana letak nyanyian? Nyanyian itu tidak terpisah dari doa. Nyanyian itu bagian dari doa, saudara. Artinya nyanyian itu juga mengungkapkan doa sesuatu kepada Tuhan juga, isi hati kita, tapi doanya itu dikemas dengan melodi, ya, dengan musik, sehingga doa itu menjadi lebih powerful. Jadi kita jangan membedakan antara nyanyian dan doa. Ini waktu kita menyanyi kita berdoa sebetulnya. Bahkan doa itu lebih ampuh ketika dinyanyikan, karena seperti yang dikatakan oleh Eddie tadi, pada saat saya udah nggak bisa, nggak tahan lagi, nggak sakit, saya nggak kuat berdoa, diam-diam gitu sakit, saya harus keluar dari sakit saya dan saya menyanyi gitu. Jadi nyanyian tuh mengeluarkan isi hati kita. Jadi kalau doa itu inward ya, ke dalam, saudara, kita berdoa kan sendirian ya, kita dengan Tuhan inward. Tapi kalau nyanyian itu dengan nyanyian, doa itu bisa terungkap. Doa itu kita bisa menjerit dengan menyanyi gitu. Dan itu yang membuat doa yang dikemas dalam nyanyian itu menjadi lebih ampuh karena dia outward gitu, saudara. Dia dengan kemasan musik itu orang bisa meneriakkan doanya, mengekspresikan doanya di hadapan Tuhan. Dan memang kalau kita bicara soal musik ya, saudara, musik ansih ya, tanpa bicara soal syair gitu. Ini hanya musik saja asli. Banyak penelitian tentang peran atau power of music ya di dalam kehidupan manusia. Ini buku yang menarik, ada di tahun 2008 ya, ini Musicophilia, saudara. Oliver Sacks ini adalah seorang neurolog ya, ahli syaraf yang mengadakan riset atau penelitian tentang apa yang terjadi di dalam otak manusia ketika manusia itu mendengarkan musik gitu.
apa yang terjadi, apa hubungannya gitu antara musik dan saraf otak kita gitu. Dan dia menemukan bahwa ternyata otak kita ini, saudara, sangat mudah dirangsang oleh musik gitu. Jadi musik mempengaruhi memori kita, dan akhirnya juga mempengaruhi perasaan kita gitu. Sehingga musik bisa dipakai sebetulnya untuk pemulihan, ya, hal-hal yang berhubungan dengan penyakit yang berhubungan dengan otak, ya, dengan saraf, dengan memori gitu, itu bisa disembuhkan lewat musik. Ya, makanya dikenal kemudian musik terapi kan, terapi melalui musik. Jadi sih Oliver Sacks ini punya banyak pasien, dan menarik setelah dia bikin buku ini, dia kemudian membuat beberapa video atau film sebetulnya yang menceritakan tentang apa yang terjadi pada pasien-pasiennya. Salah satunya pasien yang bernama Henry. Dia seorang lansia, saudara, yang sudah hilang memorinya hilang gitu ya. Demensia. Jadi dia hidup di rumah jompo, dia nggak tahu, dia hilang memorinya, dia nggak tahu siapa nama anaknya, siapa anaknya dikunjungin siapa, dia nggak tahu. Pokoknya memorinya semua hilang gitu. Dia cuma duduk aja diam gitu. Nah, kemudian diadakanlah terapi lewat musik, ya. Dia diperdengarkan lagu-lagu yang dia suka di masa mudanya gitu. Nah, ketika dipasangin headphones gitu, saudara, yang berisi lagu-lagu yang dia sukai gitu di masa mudanya, memorinya kembali gitu. Dan ini sempat direkam di dalam film itu. Coba saya akan tayangkan nih sepotong nih. Hi, Papa. Hi, Papa. Huh? How you doing? I'm all right. I'm fine. Wait. Who am I? I'm on. Wait a minute. Maybe depressed, unresponsive, and almost unalive. Henry, Yeah. Henry, Yes. So. I found your music. You want your music now? Let's try your music, okay? And then you tell me if it's too loud or not. And immediately he lights up. His face assumes expression. His eyes open wide. He starts to sing and to rock and to move his arms, and he's being animated by the music. Yeah. I'm gonna take the music for 1 second, okay? Just to ask you a few questions. Okay? I'm gonna give it back to you. Uh-huh. Do you like the iPod? Do you like the music you're hearing? Yes. Tell me about your music. Well, I don't have one, I mean. Do you like music? Yeah, I'm crazy about music. You play beautiful music, beautiful sound. Beautiful. Did you play music when you were did you like music when you were young? Yes, I went to big dances and things. What was your favorite music when you were young? Well, I guess, Cab Calloway was my #1 band guy. I like. What's your favorite Cab Calloway song? Oh, I'll be home there for Christmas. Oh, you can count and plan on me. Oh. So in some sense, Henry is restored to himself. He has remembered who he is, and he's reacquired his identity for a while through the power of music. What does music do to you? Give me this feeling of love. No man, figure right now the world need to come into music, singing. You got beautiful music in. Beautiful, oh, lovely. And I feel the band of love, the dream. Lord came to me, made me holy. I'm a holy man. So he gave me this sound. Ya, menarik saudara ya, bahwa
orang yang demensia, yang memorinya hilang ini ketika dia mendengarkan kembali lagu-lagu di masa mudanya, ya, kembali saudara, memorinya pulang kembali gitu, nggak tahu gimana caranya. Jadi musik dapat membentuk dan menyimpan memori serta menggugah perasaan kita dengan cara yang nggak bisa dilakukan oleh kata-kata. Dan ini luar biasa ya, studi tentang otak dan hubungannya dengan musik ini yang sampai sekarang masih terus dilakukan di banyak negara. Itu the power of music, saudara. Jadi belum bicara soal syair, ini baru soal musiknya ya, melodi-melodi itu. Dan rupanya memang penerapan musik terapi ini sudah dilakukan di Alkitab. Kalau kita melihat cerita yang sangat terkenal ya, 1 Samuel 16, kalau sudah nanti baca di rumah, ini kan cerita tentang satu hari dikatakan jiwanya Saul terganggu gitu. Dikatakan ada roh jahat yang dari Allah mampir. Mungkin zaman dulu orang nggak tahu yang namanya sakit penyakit mental ya, taunya pokoknya roh jahat dari Allah gitu. Hinggap di dalam diri Saul. Lalu gimana solusinya? Apa obat yang bisa mengatasi masalah ini? Mereka nggak mencari obat apapun, tapi mereka katakan ya panggil aja seorang yang pintar main kecapi. Ya, lalu Daud dipanggil ke situ dan kita tahu kemudian apa yang terjadi. Lihat ini saudara-saudara ayat ini. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu ini yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Jadi orang yang bukan cuma bisa main kecapi tapi pandai. Artinya dia punya, kalau dia main itu ada sesuatu ada penjiwaan yang luar biasa sehingga menyentuh perasaan orang lain dan memori orang lain gitu. Dia pandai, smart, artinya terampil gitu. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Jadi soal perasaan nih, bagaimana melodi-melodi yang dimainkan oleh orang yang terampil itu mempengaruhi orang lain sehingga perasaannya menjadi nyaman. Dan betul dikatakan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Hasilnya apa, saudara? Saul merasa lega dan nyaman. Ini soal perasaan ya, lega dan nyaman ya, situasi mental ya, mental health, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Ya, sebuah kesaksian yang menarik ya, bahwa ternyata musik dari dulu memang sudah dikenal bahwa musik itu dalam tanda kutip berkuasa. Maka ada istilah yang dikatakan orang yang menyanyi berdoa 2 kali lipat, ya, saudara ya. Bis orat qui bene cantat. Jadi kalau saudara bernyanyi itu saudara lagi berdoa, tapi doanya plus, karena doa plus musik gitu sehingga doanya tuh lebih powerful gitu, saudara. Ya, ini yang bilang ini Santo Agustinus ya, saudara, Bapak Agustinus. Oke, dan itu sebabnya juga mungkin ya Tuhan memakai nyanyian juga di dalam peribadahan. Ya, Alkitab memiliki buku yang disebutkan Mazmur, itu kayak buku Kidung Jemaat di dalam Alkitab tuh ya, ada buku nyanyian itu yang didaraskan setiap hari dalam ibadah-ibadah di Bait Allah dengan menggunakan iringan-iringan musik tertentu gitu. Yang kita sekarang sudah tidak tahu seperti apa, karena zaman dulu belum ada partitur ya, jadi nggak tahu seperti apa. Tapi yang jelas ada iringan musik ya, ada ketika dikatakan di bagian tertentu di Mazmur itu ada iringan-iringan musik tuh, saudara. Tapi kita masih bisa melihat mungkin bagaimana sih orang zaman sekarang di Israel menyanyikan Mazmur. Ya, itu kita bisa melihat seperti apa kira-kira nyanyiannya. Ini misalnya ya, saya punya rekaman ini, saudara, rekaman pendek aja saya. Bagaimana sih orang-orang Israel itu menyanyikan Mazmur gitu pada zaman sekarang. مزمر لذويذ أذاني روعي لا أحصر بين أقداش شيار بيسني علم منوحت يناهلني نفسي الشباب ينحني ومعقلي صادق لما عن شمو قمكي إلخ بغسال موت لا إيرارعكي أطاعم ماضي. Jadi caranya adalah mendaras, saudara. Jadi kalau kita sekarang suka sebel ngeliat orang mengaji gitu ya, zaman dulu kita juga begitu. Ya asal mulanya chanting itu ya mendaras begini, saudara. Jadi sampai sekarang cara itu masih dipertahankan. Jadi ada melodi-melodi yang naik turun gitu, disesuaikan dengan syairnya ya. Syair yang tadi itu syair Mazmur
23 di dalam bahasa Ibrani ya. Jadi itulah caranya. Dan kalau kita melihat lebih jauh Saudara, kebiasaan menyanyi Mazmur ini itu diteruskan di zaman Perjanjian Baru. Kalau kita melihat Tuhan Yesus juga menyanyikan Mazmur. Caranya gimana ya kayak tadi ya yang mendaras gitu. Kok tahu Yesus menyanyikan Mazmur? Karena di Matius 26 ayat 30 dikatakan sesudah menyanyikan nyanyian pujian, yang dimaksud dengan nyanyian pujian di sini adalah nyanyian Halel, haleluya, Halel. Mazmur ada di Alkitab nyanyian itu disebut Mazmur tertentu disebut dengan Mazmur Halel. Mazmur yang awalnya dimulai dengan kata haleluya, bla 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 bla. Nah, itu Mazmur 145 sampai 150 itu namanya Mazmur Halel. Jadi sebelum Yesus dan murid-murid ke Bukit Zaitun, Yesus menyanyikan Mazmur Halel ini. Caranya gimana ya? Ngaji seperti tadi. Jadi tradisi bermazmur ini tidak ditinggalkan, Saudara, karena ini ada di dalam ya kitab sucinya orang Ibrani, jadi itu diteruskan, bahkan oleh gereja kemudian ditambah. Jadi bukan hanya mazmur, tapi dikatakan ada kidung pujian dan nyanyian rohani. Di kidung pujian ini bicara soal nyanyian-nyanyian untuk mengagungkan Tuhan ya. Kalau kita bilang sekarang nyanyian gerejawi lah gitu, himne begitu. Sedangkan nyanyian rohani ini lebih untuk nyanyian yang digubah untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari, nyanyian rohani. Kan banyak tuh sekarang juga nyanyian rohani ya, ada nyanyian dipakai di gereja, ada nyanyian yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada mazmur, ada kidung puji-pujian, ada nyanyian rohani. Jadi ternyata bertambah nih koleksinya, bukan berkurang ya di zaman gereja itu. Oke. Dan yang menarik lagi di sini adalah pendapat Paulus tentang nyanyian. Yang menurut Paulus yang lebih penting itu bukan musiknya sebetulnya, tapi kata-katanya. Dikatakan berkata-katalah, bukan bernyanyilah ya, berkata-katalah seorang dengan yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Jadi sebetulnya nyanyian itu dipakai untuk berdialog ya, berkata-kata, menasehati, saling menegur, saling menguatkan. Rupanya kata-kata yang diucapkan lewat nyanyian itu lebih komunikatif daripada kalau diucapkan begitu saja. Orang kalau dinasihati pakai kata-kata kadang-kadang nggak mempan, Saudara. Ya, mungkin ibu-ibu tahu ya, suami-suami yang susah diomongin gitu ya, diomongin apapun mental gitu. Tapi kalau dinyanyiin mungkin lain kali ya. Nasihat itu pakai nyanyian gitu loh, pakai apa sesuatu yang nyentil-nyentil tapi pakai nyanyian itu kadang-kadang lebih mempan kali gitu. Ya, jadi rupanya nyanyian ini dipakai untuk komunikasi gitu. Jadi syairnya itu powerful, Saudara, tapi disampaikan dengan melodi tertentu sehingga orang bisa lebih terima gitu. Nah, saya akan sekarang masuk ke perkembangan nyanyian kemudian ya. Tadi kan kita kan ingin melihat perkembangan nyanyian secara keseluruhan sambil melihat di mana kuasanya nyanyian-nyanyian itu. Kita mulai dari masa sebelum reformasi. Seperti apa sih setelah gereja berdiri abad pertama sampai kelima? Seperti apa sih orang nyanyi? Kan tadi kita bilang kan mendaras kayak mazmur tadi ya, kayak mengaji gitu. Dan memang begitu, Saudara. Jadi sebelum abad kelima nyanyian-nyanyian gereja itu mendaras seperti tadi, Saudara. Tapi kalau dulu di Perjanjian Lama itu pakai bahasa Ibrani, di zaman gereja mula-mula abad keempat dan seterusnya itu pakai bahasa Latin, sudah. Jadi mulailah lagu-lagu dalam bahasa Latin, tapi modelnya juga mendaras. Nah, tentu mendarasnya tidak sama dengan mendaras Ibrani. Jadi orang-orang di Eropa itu punya cara mendaras yang tertentu yang berbeda gitu, Saudara. Ini yang menjadi cikal bakal kemudian Gregorian chant itu. Jadi ketika itu orang mulai membuat nyanyian-nyanyian segala macam, tentu dengan model mendaras itu dengan sesuai dengan kulturnya masing-masing ya. Di Eropa tentu berbeda dengan di Timur Tengah gitu. Semuanya berbeda-beda, Saudara, sampai kemudian muncul seorang paus yang bernama Gregorius yang pertama. Dia mengatakan nggak bisa begini nih gereja, tiap negara berbeda-beda nyanyiannya. Kita ingin standarisasi gitu. Lalu dibuatlah standar nyanyian gerejawi. Kalau dibuat standar, berarti apa yang dipakai di negara ini bisa dipakai di negara lain, bukan? Karena standar gitu. Itulah sebabnya kemudian mulai muncul standarisasi, dalam arti pertama dibuatkan catatannya, Saudara. Kalau dulu tuh sebelumnya nyanyian itu cuma
cuma lisan gitu ya, dengerin terus lisan disampaikan pada orang lain. Sekarang tuh ada standarnya gitu loh. Dibuatlah partitur ya, dibuat yang not balok kayak seperti itu, Saudara. Cikal bakalnya di situ. Lalu kemudian syairnya juga dibuat standar dan cara nyanyinya juga dibuat standar sehingga muncullah yang disebut dengan cara mendaras Gregorian ya, dari kata itu si Paus Gregorius itu, Gregorian chant. Nah, ini sampai sekarang masih dipakai di saudara kita di gereja Roma Katolik ya. Jadi itu memang ada di dalam sejarah gereja. Dulu kita juga nyanyinya begitu, saudara. Di mana sih letak kuasa dari nyanyian-nyanyian Gregorian chant? Di mana sih indahnya? Apa sih fungsinya? Coba kita lihat ya. Saya perkenalkan satu pendek aja, saudara. Ini Gregorian chant yang lama sekali di zaman itu. Cum angelis et pueris, fideles in viniamur, triumphatori mortis clamantes, Hosanna in excelsis. Apa yang saudara rasakan ketika mendengarkan seperti ini, saudara? Ada kesan agung gitu ya, ada kesan seperti kita di dalam gereja besar, kemudian ada Tuhan di situ gitu. Memang seperti itu, saudara. Jadi karakteristiknya adalah nyanyian-nyanyian ini tentu nyanyian yang sangat dari segi syair, saudara ya, sangat bicara banyak tentang Allah. Allah seperti ini. Dulu kan lagi orang berdialog, berdiskusi banyak tentang Allah itu seperti apa sih ya. Dialog tentang Trinitas segala macam, sehingga syair-syair tentang Allah itu banyak sekali, bukan syair tentang kita gitu. Dan melodi-melodi Gregorian ini, saudara, dia mengalir begitu seperti orang kayak mendengarkan suara malaikat gitu. Ya, sehingga ketika orang masuk ke dalam gereja, dia mendengarkan suara seperti ini, dia merasa seperti betul-betul berada di hadapan Allah. Ingat zaman itu belum ada ini ya, bar, belum ada sinkop, jadi semua rata gitu, saudara, kayak suara malaikat gitu, sehingga disitulah orang merasakan kehadiran Tuhan gitu. Siapa yang membuat lagu-lagu ini? Teolog-teolog, pemimpin gereja. Ya dulu orang awam tuh nggak bikin lagu, saudara, di zaman ini. Jadi nyanyian seperti ini bisa membangun spiritualitas kita juga. Karena syairnya itu mengajak kita untuk menghayati kebesaran Tuhan. Jadi kalau syair-syair yang Tuhan sentris banget gitu, itu memang adalah syair-syair di zaman itu ya. Jarang lagu zaman itu bicara soal aku, itu jarang sekali. Semua tentang Tuhan, tentang kehebatan Tuhan, kuasa Tuhan dan seterusnya. Sehingga ini memang lagu ini betul-betul membawa orang di hadapan Tuhan gitu. Syair-syair ini. Dan musiknya tuh yang kita dengar tadi sangat kontemplatif gitu ya, sangat bernuansa ilahi gitu. Kita dengerin, kita seperti mendengarkan suara malaikat gitu. Ada nggak sih Gregorian chant sisa-sisanya di NKB, di PKJ? Jarang ya, tapi ada beberapa. Ini satu contohnya nih. Ini nih, patut segenap, tahu gitu ya, patut segenap yang ada itu di NKB 6. Coba kita dengerin yang versi ini. Ya, ada di NKB nih, saudara. Cuman kalau di GKI nggak gitu nyanyinya, pasti rame banget, pasti semua lagu yang Gregorian juga dibikin rame pokoknya. Ya, tapi ada sisa-sisa ini ya, lagu-lagu yang tenang gitu, yang membuat kita merasa kayak di hadapan Tuhan. Bayangin kalau lagu ini seperti itu dinyanyikan sebelum kebaktian, tenang sekali pasti suasananya. Ya, memang sangat kontemplatif lagu-lagu ini. Jadi boleh nggak sih kita dengerin di rumah nyanyian-nyanyian Gregorian chant? Boleh aja, itu bisa membangun spiritualitas kita juga loh, saudara. Ya, kita mau doa, mau fokus, mau merasakan Tuhan hadir, puter CD gitu ya, Gregorian chant. Ya, itu sangat menolong untuk
menghadirkan suasana atau nuansa ilahi di ruangan tempat kita berada. Nah, kita kemudian lompat saja ke masa reformasi karena disinilah berkembanglah yang kita sebut dengan himne. Yang pertama adalah saudara, ketika reformasi itu ada bentuk baru yang disebut dengan himne di Jerman. Ya, tentu Protestanisme dimulai dari Martin Luther dan dia orang Jerman. Dan salah satu kritik dia adalah di dalam gereja Roma Katolik pada waktu itu adalah umat gak pada nyanyi karena lagunya susah. Ya, Gregorian chant semakin lama makin susah gitu. Akhirnya dibuatlah nyanyian-nyanyian himne yang mudah ya sehingga umat bisa berpartisipasi menyanyi. Dan dari dulu sampai sekarang ciri dari himne di Jerman ini selalu bentuknya A, B. Apa maksudnya? Jadi syairnya itu melodinya diulang dulu. Ini kepala yang berdarah misalnya. Kepala yang berdarah, tertunduk dan sedih. Itu A. Terus diulang lagi. Melodinya sama lagi kan? Penuh dengan sengsara dan duka yang pedih. Jadi kita melihat di sini dua ya saudara ya. A, lalu kemudian baru berubah melodinya lain gitu. Kenapa begini? Karena mempermudah orang nyanyi. Jadi kayak dicontohin dulu sekali gitu A. Kemudian kan karena ngulang lagi akhirnya orang udah bisa mulai menyanyi bagian A lagi gitu. Baru kemudian ke bagian B. Dan itu selalu seperti ini. Kalau saudara melihat lagu yang dari Jerman tuh biasanya gitu. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, itu A. Ulang lagi. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Lalu baru mulai yang B ya. Yang lain-lain itu. Seperti itu selalu, saudara. Dan tentu saja kemudian selain Martin Luther ada juga Calvin ya. Calvin, kalau Luther tadi menggubah himne, kalau Calvin mengatakan kita pakai aja yang himne dengan syair yang udah ada di Alkitab. Jadi jangan bikin himne baru lah. Pakai yang ada di Alkitab, Mazmur. Maka dibuatlah kemudian Mazmur-Mazmur dalam bentuk himne. Yang kita kenal sekarang dalam ini ya, Mazmur dan nyanyian rohani zaman dulu tuh ya. Masih dipakai loh saudara sampai saat ini. Ini namanya Mazmur Jenewa. Karena si Calvin itu ada di Jenewa gerejanya. Nah, apa karakteristik nyanyian gereja di masa reformasi adalah kalau di abad pertengahan itu syairnya fokusnya pada Tuhan gitu ya, keagungan Tuhan, kontemplasi. Kalau di zaman Protestan awal itu bicaranya soal Alkitab. Ya karena kan ini perjuangan tentang Alkitab kan. Soal pentingnya Alkitab, tentang firman, tentang anugerah, karena kan itu soal keselamatan oleh anugerah ya, pengampunan dosa, itu banyak sekali di bagian itu, saudara. Lalu karena di masa-masa itu memang nggak seperti sekarang ya, saudara. Zaman sekarang tuh orang usia hidupnya panjang ya, zaman dulu tidak, saudara, karena sering ada pandemi dan nggak ada obatnya ya. Jadi sering ada wabah, pandemi. Jadi soal-soal tentang sakit, ya, menghadapi maut, peperangan, di zaman dulu masih ada perang antara Protestan dan Roma Katolik. Sehingga ini topik-topik ini banyak sekali mewarnai lagu-lagu di zaman itu, saudara. Dan musiknya ya lebih sederhana dibandingkan dengan himne-himne Gregorian chant ya, karena bentuknya mudah gitu. Siapa komponisnya, saudara-saudara? Komponisnya itu teolog, para pendeta. Jadi sampai di masa ini syair-syair itu kebanyakan ditulis oleh orang-orang pendeta, teolog ya. Umat itu nggak diberi tempat untuk membuat lagu-lagu gerejawi gitu. Bagaimana nyanyian ini bisa membangun spiritualitas kita? Bagian ini, saudara. Lagu-lagu himno di Jerman ini. Ini lagu yang cocok kalau kita lagi ada di masa sukar gitu, karena syairnya mengajak kita melihat adanya Allah ketika kita menghadapi kesukaran dalam hidup. Ya ada wabah, pandemi, perang, sengsara, tentangan iman dan seterusnya. Lagu-lagu himno di Jerman ini saudara sangat menolong karena dia membuat kita tegar gitu, saudara. Jadi isinya, syairnya itu dan musiknya juga meneguhkan iman. Jadi ini bukan lagu cengeng ya, nggak ada lagu cengeng di sini gitu. Membuat kita tegar gitu. Lagu-lagu di zaman ini. Salah satu saya kasih contoh nih, saudara ya, lagu yang ada di masa ini adalah lagu Sekarang Bersyukur. Ini menarik sekali, saudara, digubah oleh seorang pendeta namanya Martin Rinkert. Kapan dia buat? Ketika Eropa, Jerman terutama sedang dilanda pandemi. Ya,
Bedanya dengan sekarang, kalau sekarang ada obatnya, ada virusnya, zaman dulu nggak ada gitu. Pandemi itu artinya udah pokoknya mati gitu sudah. Ada pandemi saat itu, ada krisis pangan yang habis pandemi kan orang pada banyak yang meninggal ya. Ada krisis pangan kemudian. Dan kebetulan juga ada perang 30 tahun. Jadi ini komplit lah penderitaan di zaman itu gitu. Pendeta Rinkart ini, saudara, dia tinggal di sebuah kota bernama Eilenburg. Kota itu berkubu, ya ada benteng yang mengelilinginya. Dan orang-orang yang korban perang, yang sakit, itu ngumpul semua di situ, saudara. Jadi bisa dibayangkan ya betapa susahnya melayani orang-orang di situ. Jadi menular itu kan, saudara, penyakit penular dan seterusnya. Dan di puncak pandemi itu ya ada 8.000 orang meninggal di dalam tahun itu, termasuk istrinya gitu. Nah, semua pendeta sudah pada keluar dari situ, dan dia juga diminta oleh gereja Lutheran supaya keluar dari Eilenburg, tapi dia nggak mau gitu. Dia katakan, siapa yang ngubur kalau saya keluar juga, nanti siapa yang ngubur orang-orang ini gitu. Jadi kerjaan dia ngubur orang mati, sudah 40 sampai 50 orang sehari. Saya nggak tahu dulu di Jakarta waktu itu, waktu pandemi itu nggak sampai kali ya satu gereja nguburin 40 ya. Mungkin sebulan ada 40 gitu. Kalau tapi setiap selalu bayangkan kalau ngubur orang 40 orang sampai 50 orang sehari, itu luar biasa tuh saudara di pandemi seperti itu. Nah, setelah pandemi itu selesai, lalu muncul kelaparan. Ya karena banyak orang meninggal. Dan ini berat sekali di zaman ini, saudara, hidup seperti ini. Jadi apa yang dilakukan Pendeta Rinkart supaya dia bisa tetap setia, ya, beriman gitu. Dia kemudian membuat sebuah doa makan, saudara. Jadi doa ini dinyanyikan sebelum makan gitu. Karena dapat makanan itu susah sekali. Jadi dia mengajak anak-anaknya, keluarga itu bersyukur sebelum sebelum makan gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi cikal bakal lagu Sekarang Bersyukur. Coba perhatikan, ini doa waktu orang krisis nggak punya makanan, stres karena pandemi yang memakan banyak korban, kehilangan banyak orang. Tapi lagu yang dia ubah itu isinya sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan. Itu kan luar biasa ya, saudara ya. Orang bisa bersyukur gitu. Dan coba lihat isi syukurnya, saudara. Coba saya ingin saudara sekarang nyanyi. Saya akan nyanyi. Coba saudara kita coba nyanyikan ya. Perhatikan kata-katanya. Hayati seperti saudara Pendeta Rinkart deh. Saya cari dulu di sini. Sekarang bersyukur. Kita nyanyi bersama-sama ya, saudara, di rumah masing-masing. Perhatikan syairnya. Kemarin aku suka pilihan aku itu.
Bayangkan ya, jadi ini orang lagi susah tapi dia nggak cengeng, saudara. Bahkan bait ketiga itu berisi apa? Doksologi ya, memuliakan Allah Tritunggal gitu. Tritunggal yang kudus terpujilah sekarang sampai selama-lamanya. Ya itu kalau bisa dinyanyikan pada saat kita mengalami krisis, pandemi segala macam itu hal yang luar biasa, saudara. Jadi syair ini bukan syair yang cengeng gitu, dan ini membuat kita tegar ya menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan. Ya itu ya syair untuk kehidupan yang tough gitu ya pada saat reformasi itu terasa sekali, saudara, syair-syair itu. Kita lanjutkan sekarang, saudara, ke himno di Inggris. Jadi setelah di pasca reformasi kemudian kekristenan berkembang di Inggris, saudara, dan ini mengubah cara kita menyanyi. Mulai dari Isaac Watts, dia merasa lagu-lagu Eropa yang zaman itu dibuat Luther segala macam kayaknya nggak menarik gitu ya. Dia bilang terlalu apa ya, cuma ngutip ayat Alkitab gitu. Bisa nggak sih kita bikin lagu yang nggak hanya ngutip ayat Alkitab, tapi berdasarkan ayat Alkitab. Jadi ayatnya ada, tapi kemudian kita tafsirkan supaya lebih menarik gitu ayatnya, nggak cuma kutipan-kutipan ayat gitu. Nah, sejak itulah muncul gaya Isaac Watts itu ya, yang mengutip ayat tapi menafsirkan gitu. Dan memang dibuat lagu-lagu yang lebih ceria, yang lebih sederhana lagi daripada yang sebelumnya. Lalu muncullah lagu-lagu seperti ini, saudara. Dari Mazmur 98 ya, bersorak-soraklah bagi Tuhan ya seluruh bumi, bergembiralah. Lalu dia mulai bikin, hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Perhatikan, di hatimu terimalah. Itu nggak ada di Mazmur 98. Nggak ada. Jadi banyak tambahan-tambahan gitu, saudara. Jadi ini tafsiran atas ayat-ayat Alkitab. Jadi mulailah bermunculan orang-orang yang bikin lagu tafsiran Alkitab, bukan ayatnya secara ansih gitu. Nah, kemudian berkembang lagi, saudara, berapa waktu kemudian ada tokoh bernama John and Charles Wesley. Dia itu dua orang pengkhotbah yang luar biasa, saudara, dan dia merasa bahwa gereja-gereja di Inggris itu sudah mulai kehilangan api semangat penghabaran Injil, kira-kira seperti itu. Lalu dia yang mempelopori membuat lagu-lagu yang tujuannya untuk khotbah gitu. Jadi kalau tadi di awal kita melihat bahwa lagu-lagu itu dibuat untuk mengagungkan Allah, ya sangat Allah sentris gitu. Kalau sekarang ini kayak lagu ini buat khotbah sebetulnya, untuk meyakinkan orang untuk menjadi Kristen, lalu dibuatlah lagu-lagu yang menggugah gitu. Ini cikal bakal dari kebangunan iman, ya, saudara. Dia mengubah lebih dari 6.500 lagu. Jadi sama seperti dia khotbah dengan cara membuat lagu sebetulnya, si dua tokoh kita ini, Charles and John Wesley ya, bapak orang-orang Metodis, saudara. Melodinya memikat, mudah diingat, sederhana. Dan karena ini bicara soal khotbah, maka bukan lagi bicara tentang Allah saja, tapi bicara tentang kita khotbah yang menyentuh kan harus bicara soal kita, kan soal manusia gitu. Lalu mulailah lagu-lagu kemudian mulai bicara banyak soal manusia, soal kesusahan orang, ya yang sentimental, perasaan-perasaan orang gitu. Ini misalnya yang dia bikin ya, angin ribut menyerang menggetarkan hatiku, ombak ganas menerjang, aku lari padamu. Ada kata ku, kata yang dulu jarang sekali dipakai sebelumnya. Ku, ini aku. Juru selamat tolonglah dan pandu bidukku hingga aku sampailah. Aku gitu, saudara. Ya, tapi ini membuat orang merasa gue banget lagu ini gitu dibandingkan dengan lagu-lagu yang tadi itu. Jadi karakteristik nyanyian gerejawi pasca reformasi adalah syairnya adalah teks Alkitab tapi dikaitkan dengan aku, dengan pengalaman hidup sehari-hari. Jadi berisi kesaksian ini. Melodinya dibuat lebih sederhana, lebih memikat lagi. Dan komponisnya sekarang nggak harus teolog, tapi pengkhotbah-pengkhotbah pada bikin lagu gitu. Ya jadi isinya bukan doktrinal. Ini kalau mau khotbah bikin aja lagu gitu. Dan sampai sekarang sebetulnya masih bagus juga ya. Kalau kita ingin jemaat Pondok Indah misalnya ingat khotbahnya apaan, bikin lagu pendek misalnya. Diringkas jadi lagu pendek, pasti ingat deh saudara. Daripada kita khotbah 30 menit nggak ada yang ingat sama sekali. Oke, jadi apa yang bisa kita ambil dari sini? Bagaimana jenis nyanyian ini dapat membangun spiritualitas kita? Yaitu ini, kehebatannya adalah syair ini tuh memberi suara pada pergumulan kita, pada si aku kita yang sehari-hari ini. Dan karena bentuknya lebih bentuknya itu berbait-bait panjang gitu, sehingga
pergumulan kita itu bisa diungkapkan secara utuh lewat lagu seperti ini. Apa contohnya, saudara? Ini menarik sekali contoh ini, saudara. Saya ingin kita nyanyikan lagu ini karena ini penting sekali. Sebuah contoh yang sangat indah dari zaman ini gitu. Ini lagu dibuat pada banyak yang belum tahu kan lagu ini kan di Kidung Jemaat 366 ya. Ya kasih yang merangkulku. Ini menarik. Dibuat oleh Dr. George Matheson, seorang pendeta. Ini pendeta buta, saudara. Dia bikin lagu ini kapan? Ketika adiknya menikah, adik perempuannya menikah, lalu semua orang pada pergi ke pesta pernikahan, tapi dia nggak pergi malam itu karena dia mengalami luka batin. Apa luka batinnya? Dia pernah pacaran dengan seorang perempuan dan kemudian akhirnya meminta si perempuan itu untuk nikah dengan dia. Dia cinta sekali dengan perempuan itu, tapi kemudian perempuan itu akhirnya mengatakan, saya nggak mau punya suami buta gitu. Ya itu sangat menyakitkan sekali, ya saudara, sangat menyakitkan sehingga dia merasa kecewa sampai nggak tahan melihat pernikahan adiknya gitu. Lalu di malam-malam itu semua orang pada pergi ke tempat pesta, lalu dia sedih sekali gitu. Lalu dia membuat lagu ini, Ya Kasih yang Merangkulku, artinya love bahasa Inggris ini ya, love that never let me go. Si perempuan itu kan membiarkan dia pergi gitu ya, tapi Tuhan itu enggak. Tuhan itu kasih, sang kasih yang tidak akan membiarkan aku pergi. Ya, saya langsung aja ke bahasa Indonesianya nih. Kita bisa lihat bahasa Indonesia di sini. Ini ya kasih yang merangkulku. Coba perhatikan kata-katanya, saudara. Ya kasih yang merangkulku, kasih itu maksudnya Tuhan, penghibur jiwa yang lelah, ku beri kembali hidupku supaya dalam sumbermu bertambah murnilah. Ya aku udah capek tekanan batin, sekarang aku berserah kepada Tuhan. Ya cahaya yang terang benderang, penyuluh di jalan gelap, obor hatiku yang remang, ya apa yang sudah nggak semangat lagi untuk hidup, hendak kusulut padamu agar bertambah terang. Kemudian dia yang bagian ketiga, ya sukacita yang penuh, Tuhan sebagai sukacita yang penuh, di balik tangis dan erang, ya, di balik kesusahan dia, ya merasa sendirian, senantiasa engkau menantiku. Artinya habis tangisan itu selalu Tuhan nungguin, udah selesai nangisnya, ayo kita jalan lagi gitu ya. Selalu ada Tuhan yang menunggu sampai kita selesai, kemudian jalan lagi bersama kita. Aku yakin setelah gelap bersinar surya terang. Masih belum bisa kan nyanyian lagu ini, sekalian belajar ya saudara ya. Coba kita sambil belajar kita bisa sambil nyanyi sebetulnya. Saya coba. Ya kasih yang merangkulku, penghibur jiwa yang lelah, ku beri kembali hidupku, supaya dalam sumbermu bertambah cahaya yang terang benderang, penyuluh di jalan gelap,
Apa yang saudara alami ketika saudara nyanyikan lagu ini dibandingkan dengan yang tadi, saudara? Ini kayaknya lebih aku banget kan, ya. Kita merasa lebih tersentuh karena pengalaman sakit hati, ditinggalin pacar, langsung merasa hidup ini nggak ada artinya. Itu kan pengalaman kita juga gitu loh. Jadi walaupun ini yang ya tidak terlalu teologis ya, tapi lagu-lagu yang menyangkut aku, ya pengalaman hidupku itu membuat dekat sekali, kita dekat sekali dengan lagu itu, dan itu menolong kita. Jadi bayangkan kalau saya nyanyikan lagu ini waktu saya sakit hati, saya lagi ditinggal pacar, saya nggak jadi bunuh diri tuh saudara. Ya karena di tengah-tengah kesakit-hatian saya, ya luka batin itu, kemudian dia kembali kepada Tuhan dan dia mengatakan, aku yakin setelah gelap akan ada surya terang gitu. Ini penting sekali daripada kalau kita lagi pas ditinggal pacar, frustasi, bunuh diri, saudara, gara-gara nonton film apa gitu ya, yang cerita soal bunuh diri. Jadi lagu-lagu ini bisa menolong orang ketika dia menghadapi masalah, dia tegar gitu, saudara, karena syairnya menolong sekali gitu. Ya, ini syair aku nih ya di himno di Inggris. Akhirnya saya mau masuk ke terakhir ini, saudara. Kalau tadi syair tentang aku, kemudian muncul yang namanya masa penginjilan ya, ketika orang-orang di Eropa itu ingin menginjili orang-orang di benua baru di Amerika. Sehingga ada kebutuhan saudara untuk membuat lagu-lagu yang khusus untuk penginjilan ya, yang disebut dengan lagu gospel itu. Karena lagu ini untuk penginjilan, maka musiknya itu memakai bentuk yang harus gampang sekali, karena dulu kan penginjilan nggak ada di hotel-hotel kan, atau adanya di ruang terbuka ya. Jadi harus lagu yang gampang dicerna oleh orang yang belum pernah ke gereja, yang kurang berpendidikan mungkin ya, dan dinyanyikan rame-rame gitu di tempat terbuka. Jadi lagunya harus sederhana sekali gitu, harus menarik sekali supaya orang pengen datang dan bisa menyanyikannya gitu. Maka dibuatlah lagu yang memakai bagian yang berulang-ulang yang kita sebut dengan refrain ya. Jadi refrain itu bagian berulang. Jadi kalau ada nyanyi lagu ada refrainnya tuh biasanya orang pasti ingat refrainnya gitu, saudara, karena diulang-ulang gitu ya. Jadi contoh misalnya ini ya, mulailah ada lagu yang ada refrainnya. Ini aku milikmu Yesus Tuhanku, dan seterusnya. Lalu ada refrainnya, raih aku dan dekatkanlah ya di salibmu. Oke ya, ada 2 bait. Bait kedua dia cerita lagi, aku ini hambamu, kau sucikanlah dengan kasih karunia. Oke, bagian ketiga ya, ini soal dia berdoa dengan Tuhan, ya akrab sekali. Nah, bagian yang terakhir selalu kalau lagu gospel itu masuk surga, saudara. Jangan cepat perhatian lagunya Fanny Crosby misalnya. Lagu terakhir itu pasti cerita soal dia masuk surga gitu. Karena ujung-ujungnya penginjilan itu mengajak orang masuk surga gitu. Dalam dunia ini tak seutuhnya aku pahami kasih-Mu. Sukacitaku barulah lengkap bila aku di rumah-Mu. Ya, jadi kalau lagu-lagu gospel itu ujungnya pasti bait terakhir itu masuk surga aja pokoknya, janji keselamatan gitu. Nah, tapi kemudian ditutup selalu dengan refrain, sehingga ketika orang pulang dari KKR ini, yang orang ingat apanya? Refrainnya. Ya, jadi pesan utamanya ada di refrainnya, karena ini penting sekali gitu. Ya, jadi ini sekarang ceritanya lain ya. Kalau karakteristik nyanyian gospel adalah isinya soal pengalaman hidup sehari-hari, hidup kudus, saudara, suci, ya doa, baca firman, menang atas godaan, penginjilan dan masuk surga. Ya, tema-temanya seperti itu, saudara. Dan siapa yang membuat ini, saudara? Warga gereja. Ya, bukan lagi teolog yang bikin lagu-lagu seperti ini. Fanny Crosby itu ibu rumah tangga loh, saudara. Jadi banyak ibu-ibu rumah tangga harus bikin lagu. Siapapun yang bisa bikin lagu bisa membuat lagu dan bisa masuk ke dalam buku nyanyian gitu. Sehingga pengalamannya lebih konkret ya, dan ekspresif gitu, dan sangat gampang diingat, saudara. Nah, bagaimana jenis nyanyian ini bisa membangun spiritualitas kita? Kalau kita dengerin lagu-lagu ini, kita seperti khotbah, kita seperti dengerin orang khotbah sebetulnya gitu. Jadi kalau kita menyanyikan lagu-lagu gospel ini, sebetulnya kita sedang berkhotbah pada diri kita sendiri. Ya, preach to yourself gitu. Jadi kalau saudara lagi sebel, saudara pengen mendapatkan khotbah tentang apa ya, kesabaran gitu ya. Ya cari aja lagu gospel yang bicara soal kesabaran, nanti saudara khotbah, saudara nyanyi, saudara khotbah pada diri sendiri sebetulnya gitu. Ya, aku kok jatuh terus dalam dosa nih. Gimana supaya nggak jatuh terus dalam dosa? Cari lagu yang tentang kemenangan atas dosa dan seterusnya gitu misalnya. Saudara khotbah untuk diri saudara sendiri gitu.
Dan itu lebih powerful daripada dikorbanin sama pendeta kan? Ya, jadi ini fungsinya begitu, saudara. Jadi ekspresif, ya, mengangkat hati gitu. Dan karena ada refine yang berulang-ulang tuh, itu haunted gitu. Artinya ketika kita dengerin, besok pagi kita bangun, kita seperti terngiang-ngiang lagi gitu di bagian refine itu. Maka refine menjadi sangat penting. Pesannya itu kena sekali di bagian refine. Ini karena waktu sudah habis, saya mau skip di sini. Yang terakhir ya saudara, nah perkembangan dari lagu ini, perkembangan dari lagu-lagu gospel ini kemudian menjadi gospel yang lebih sederhana lagi saudara di Amerika, yang disebut dengan praise chorus. Jadi kalau tadi kan lagu refine, praise chorus itu artinya refine-nya saja gitu. Kan lagu itu tadi yang paling kuat refine-nya. Kita bikin lagu yang isinya cuma refine saja. Nah ini dibutuhkan ketika di habis Perang Dunia Kedua ada banyak orang-orang atau anak-anak muda yang cuek dengan gereja, dan mereka tuh harus dimasukkan kembali ke gereja dengan cara membuat lagu yang menarik buat mereka. Dan lagu yang menarik itu pendek gitu. Ya, karena pendek ya harus dibuat lagu yang isinya refine saja kemudian diulang-ulang gitu. Sehingga menarik. Ya, makin kesini makin orang suka yang gampang pendek gitu. Kalau muncullah lagu-lagu pendek yang disebut dengan praise chorus itu. Ya isinya tuh seperti jingle ya, pendek sekali, tapi sangat berkesan gitu. Misalnya ini nih lagu yang pernah populer ya. This is the day that the Lord has made. Ini lagu isinya cuma satu kalimat. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Itu saja. Tapi diulang-ulang menarik sekali gitu ya, sehingga orang ingat. Anak-anak muda tuh ingat, ya ini hari yang diciptakan Tuhan, mari kita bergembira. Gitu. Pesannya cuma itu saja singkat. Ini berguna nggak sih lagu-lagu seperti ini, saudara, yang kita sering sebut lagu persekutuan? Berguna nggak? Ada kuasanya nggak? Ada powernya nggak di dalam kehidupan kita? Iya. Apa gunanya? Karena syairnya ini sangat mudah dihafalkan, ya, pendek gitu. Maka kita bisa menyanyi dengan hafal, nggak pakai buku. Ya kalau nyanyi Kidung Jemaat kan mesti pakai buku kan, atau pakai LCD gitu ya. Tapi kalau nyanyi lagu persekutuan gini kan, karena saking gampangnya ya kalimatnya pendek begitu, jadi kita hafal gitu. Ketika kita hafal, kita nyanyi bisa sambil angkat tangan, bisa sambil tutup mata, kita bisa nyanyi dengan bebas di mana saja tanpa terikat dengan buku gitu. Sehingga ekspresi kita bisa lebih keluar gitu dengan lagu seperti ini. Ya. Dan karena pendek itu bisa mengungkapkan emosi kita dengan lebih dengan lebih spontan gitu, saudara, menggugah. Contoh misalnya, ini lagu praise chorus yang jadul tapi kemudian masuk ke PKJ ya. Ini kan I've got joy like a river, kan pendek sekali gitu. Ada damai sejahtera Allah di hatiku. Tapi ketika dinyanyikan tuh kita merasa kayak betul-betul itulah perasaanku gitu ya. Saya ajak saudara nyanyikan lagu ini. I have got joy, I got peace like a river. Coba nyanyikan dengan, ya, di rumah ya, nyanyi bersama-sama. Ya. I got peace like a river, I got peace like a river, I got peace like a river in my soul. I got peace like a river, I got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. Ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Beda nggak ketika saudara nyanyikan lagu ini dengan lagu-lagu sebelumnya? Ada suasana yang beda sekali ya. Lagu ini sangat ringan gitu, kalau kita pergi kemana-mana enak dinyanyiin gitu ya, mengekspresikan perasaan kita dengan bebas gitu. Memang itulah tujuannya. Jadi memang setiap lagu itu punya fungsi, dia menyentuh bagian tertentu dari perasaan kita, dan dia berkuasa untuk menciptakan suasana tertentu ya, menciptakan memori tertentu di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi
Itulah sebabnya kita mengatakan lagu itu berkuasa, bukan karena ada papanya di dalamnya, tapi karena syairnya itu bisa menyentuh kita dan mengubah kita, saudara, mengubah cara kita melihat hidup gitu. Saya kira segitu dulu ya. Nanti kita sambut dengan pertanyaan, Pak Stephen. Ya, baik, terima kasih Pak Yuswan. Mungkin kita bisa mulai dengan tanya jawab. Saya mau persilahkan kalau mau ada yang bertanya. Boleh raise hand, boleh langsung open mic. Silakan. Iya, ada satu nih, Andiestri, Andriani, Esti ya. Hai Ko. Iya, Iya Ko. silakan. Iya, silakan. Malam Pak Yuswantori. Selamat malam. Ini sebenarnya pertanyaan yang dari suamiku yang aku nggak bisa jawab sebenarnya. Jadi dia tuh selalu tanya, apakah di gereja itu tuh sebenarnya lagu-lagu NKB sama KJ itu masih relevan nggak sih kata-katanya sama anak-anak zaman sekarang gitu, maksudnya kayak pemuda atau ya kayak seumuran saya lah kira-kira gitu loh Pak Yus. Jadi kayak apakah lagu-lagu NKBKJ, PKJ, NKBKJ atau PKJ itu tuh masih relevan kata-katanya dengan kehidupan zaman sekarang? Dan kalau misalnya masih relevan, kalau misalnya nggak relevan, kenapa masih sering dinyanyikan gitu? Maksudnya ya setiap kebaktian tuh masih kadang-kadang kayak orang-orang muda gitu, jadi kita nggak tahu apa sih maksudnya dari kalimat yang dinyanyikan gitu. Kayak NKBKJ-nya kadang-kadang ada kalimat yang kita tuh nggak ngerti gitu artinya. Ya cuma itu aja sih Pak Yus. Terima kasih. Langsung jawab ya Pak Stephen ya. Silakan Pak Yus. Iya, jadi apa namanya, relevan apa tidak relevan? Ya masih relevan. Kalau enggak juga nggak dinyanyikan kan. Ada bahwa itu dinyanyikan itu berarti relevan bagi kehidupan kita. Tapi tentu yang menjadi masalah adalah bagaimana cara mengapresiasi lagu-lagu itu gitu loh. Alkitab masih relevan nggak? Kan ada banyak kalimat di Alkitab yang kita nggak ngerti kan? Ada banyak sekali ayat-ayat di Alkitab yang kita nggak ngerti gitu. Tapi kok masih diomongin tiap dikhotbahin aja, dibacain setiap minggu. Kenapa? Padahal kan nggak relevan. Banyak sekali ayat-ayat yang kita nggak ngerti. Justru karena kita nggak ngerti, kita mencoba untuk mencari tahu apa sih sebetulnya artinya. Dan ketika kita sudah tahu, itu jadi relevan buat kita gitu. Nah, itu yang terjadi juga dengan nyanyian. Khotbah kan gitu, saudara. Ada ayat yang kita nggak ngerti ini. Terus dibaca ayatnya, lalu dijelasin ini maksudnya ternyata ini loh, ayat ini maksudnya ini. Oh gitu ya. Terus baru kita merasa iya kalau gitu ini bagus banget ini ayat. Ini relevan banget sama kehidupan gue gitu. Jadi kita merasa relevan ketika kita sudah paham. Bagaimana caranya supaya paham? Ya harus ada belajar memahami gitu. Kalau enggak, kalau kita hanya menyanyikan lagu-lagu yang kalimatnya to the point aja gitu, nanti ini deh nggak seimbang kehidupan rohani kita. Jadi isinya tuh cuman hal-hal yang misalnya kita nyanyi lagu-lagu ini, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ini kan sangat to the point kan lagu-lagu gospel ini. Kalau kita cuma lagu ini doang, akhirnya hidup kita tuh nggak kaya gitu loh. Kita jarang merenung karena lagu yang dalam tanda kutip tidak relevan itu kebanyakan lagu-lagu yang punya istilah-istilah yang puitis kan. Nah, kalau puitis itu kan berarti kalau mau ngerti mesti merenung dulu gitu. Memang sengaja dibuat begitu. Karena Allah itu kan Allah pribadi yang abstrak gitu. Jadi kita harus merenung tentang Allah. Itu sebabnya lagunya dibuat puitis gitu. Karena puitis maka harus membutuhkan perenungan, sebelum dinyanyikan mungkin dibaca apa ya maksudnya gitu. Kadang-kadang tidak terlalu jelas artinya, tapi justru di situ orang terpacu untuk merenung dan mengapresiasi lagu itu gitu. Ada kedalaman di situ daripada lagu yang cuman Tuhan aku cinta kepadamu, Tuhan aku sayang kepadamu. Ya sangat dangkal gitu. Ya, jadi ini bukan soal relevan, tapi bagaimana kita mengapresiasi lagu gitu. Terima kasih Pak Yus. Oke. Terima kasih Esti. Oke, selanjutnya ini ada yang langsung chat ke saya. Tadi Pak Yus ada yang minta
contoh yang di skip tadi, katanya penasaran gitu. Nanti kalau waktunya, kalau udah nggak dapet yang lagi, kita mulai lagi dari situ ya. Oke, siap. Thank you. Nanti ya. Jadi ini ada yang di chat. Oh, boleh bertanya dari Arthur ya, terkait bertepuk tangan saat bernyanyi, khususnya pada gospel Amerika, ini bisa meningkatkan power dari lagu itu sendiri. Namun mengapa tepuk tangan ini kesannya seperti tabu di GKI? Apakah karena lagu NKBKJ memang tidak pas untuk dinyanyikan dengan tepuk tangan, atau sebetulnya ada yang bisa begitu? Silakan Pak Yus. Itu pasti Ivan yang jawab pastinya. Yang sering ya. Kayaknya kita sih nggak tabu-tabu amat ya. Kalau ya sebetulnya pakai band sama tepuk tangan kan sama aja sebetulnya kan, pakai drum kan. Itu kan drum sama seperti model tepuk tangan sebetulnya. Jadi nggak tabu-tabuan sih kayaknya di GKI. Kalau lagunya pas ya bisa aja kita. Tapi yang tidak disukai orang tuh kalau sembarang keplak-keplok gitu loh. Jadi karena dibiasakan boleh tepuk tangan. Nanti lagu apapun tepuk tangan. Nah, itu yang dihindari. Makanya biasanya di GKI itu kalau mau tepuk tangan tuh ada warta lisan dulu. Jadi misalnya ini boleh tepuk tangan. Ayo mari kita bertepuk tangan saudara-saudara untuk lagu ini. Nah, tepuk tangan nggak masalah gitu karena lagunya memang cocok. Kayak ini nih, I've Got Peace Like a River, tepuk tangan nggak masalah sebetulnya. Ya, ini kan lagu-lagu gospel chorus tuh ada yang cocok banget buat tepuk tangan gitu. Jadi nggak anti sebetulnya. Tapi masalahnya kan GKI juga menyanyikan lagu-lagu yang tadi kayak perenungan kayak batu segenap yang ada, yang model gitu loh. Nah kalau gitu gimana tepuk tangannya kan nggak bisa, saudara. Itu kan ada lagu-lagu untuk merenung. Lagu-lagu merenung itu nggak bisa tepuk tangan. Karena itu kita harus tenang untuk bisa tadi ya, tenang supaya bisa menghayati apa arti makna syairnya. Harus tenang. Tapi ada juga lagu-lagu yang memang cocok buat tepuk tangan seperti lagu-lagu ini yang ya ada damai sejahtera Allah dan ada juga gitu. Jadi nggak anti juga sih. Oke, terima kasih Pak Yus. Ada dari Gloria. Gloria bertanya, jika bernyanyi adalah bentuk ibadah, bagaimana kita bisa menggugah jemaat yang mengikuti ibadah bahwa setiap lirik memiliki makna tersendiri, bukan sekedar rutinitas biasa. Bagaimana menggugahnya gitu ya? Iya, betul Pak Yus gitu. Iya, jadi perlu ada acara-acara apresiasi lagu sebetulnya. Jadi lagu-lagu kita tuh banyak lagu yang berat ya. Tadi dikatakan lagu yang katanya susah dimengerti dan seterusnya. Itu harus dibedah tuh. Artinya kayak tadi ya saya berikan contoh background-nya, ya cerita di balik lagunya. Itu akan menolong orang mengapresiasi lagu itu. Bikin deh acara-acara kayak gitu. Juga nggak tahu Stephen kalau di Pondok Indah pernah nggak bikin kayak gitu? Atau yang jenis iya itu penting juga tuh ya, malam apresiasi lagu, jadi dibedah ada berapa hymn gitu, artinya apaan gitu ya supaya orang ngerti. Kayak dulu yang Peterong sering lakukan juga ya itu ya, buat edukasi jemaat juga kan. Buat edukasi, satu kur nyanyikan satu lagu gitu, terus kita bedah gitu, jadi orang bisa dengerin lagunya, dengerin ceritanya juga gitu. Biasanya diselipkan di dalam tata ibadah gitu loh. Jadi hanya 1-2 lagu, mestinya khusus ya. Biasanya acara khusus. Zaman sekarang nggak dibaca warta jemaat. Mas Stephen, aku boleh? Oh ya silahkan. Sebentar ya Bu. Saya coba dari Bu Duina dulu ya. Nanti habis ini Bu Ria ya. Duina dari GKI Pondok Chandra Sidoarjo, jauh banget ya. Di mana bisa mendapatkan buku sejarah latar belakang lagu rohani KBKJ. Bagaimana menyampaikan latar belakang lagu yang hendak dinyanyikan supaya bisa menghayati. Kayaknya tadi sudah dijawab Pak Yus ya. Tadi sebelumnya dengan ada kegiatan malam apresiasi dan lain sebagainya mungkin bisa dilakukan. Kalau untuk KJ-NKB dari ya Muger ya kalau KJ ya. NKB dari Sinode Pak Yus ya. GKI ya. Oke, kalau mau mendapatkan langsung kontak sebelum ada kontaknya di sini. Yang dimasukkan nih buku sejarahnya ya. Buku sejarah lagu itu ada dalam bahasa Inggris. Jadi kita belum punya bahasa Indonesia. Jadi yang ada tuh bahasa Inggris, cari aja dulu bahasa Inggrisnya apa. Ada di buku-buku itu ya, hymn stories. Klik coba bilang cari di Google deh, hymn HYMN
and stories, cerita. Oke. Ya, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Saya lanjut ke Bu Ria dulu ya, silakan Bu. Iya, Pak Pendeta, saya cuma mau menyaksikan kalau ketika saya bersama-sama menyanyikan pujian bersama dengan 3 cucu saya, 1 SMP, 1 SD kelas 4, 1 lagi SD kelas 2. Saya mengajak mereka menyanyi sebelum baca firman, itu nyanyinya seperti ini, Pak. Selidiki aku, lihat hatiku, gitu Pak. Tahu kan Pak? Nah, itu yang terakhirnya apa Pak refrennya? La 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 la, telah kulihat kebaikanmu. Itu syairnya bukan main. Selidiki aku. Terus di akhirnya agar supaya aku tetap setia. Ini ketiga anak ini sampai hafal itu. Karena mereka meresapi banget kata-katanya itu, Pak. Jadi buat saya, kalau tua, muda, tapi kalau memang betul-betul menaikkan pujian itu, menyentuh banget. Jadi kita benar-benar berdoa, benar-benar memuji. Yang paling kecil, Pak Pendeta, cucu saya, suka banget sama lagu El Shaddai. Ketika kakaknya tanya yang kelas 4, dia kelas 2. Kenapa kok kamu suka El Shaddai sih? Katanya gitu. Loh, itu kan kekuatan kita dalam hidup kita. Dia jawab gitu yang kecil. Saya dengar mereka berbicara itu, aduh saya cuma bilang terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Cucu-cucuku ketika belajar menyanyi, menaikkan pujian, benar-benar meresapi. Apalagi kalau saya ajak dia, in moment like this, langsung diikutin sama mereka semua. Itu pengalaman saya selama ini, Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, betul. Jadi intinya anak-anak itu sebetulnya bisa dikembangkan imannya ya lewat nyanyian ya, bukan hanya lewat cerita sekolah minggu tapi nyanyian itu memang sangat kena kok ya. Karena musik kan bahasa universal ya, jadi sangat memang betul sangat penting untuk pembinaan iman anak gitu lewat lagu itu. Oke, baik. Makasih Bu Ria kesaksiannya. Di sini ada Steven Wita. Boleh ya, ada Bu Wita, kemudian ada Pak Kinarto. Jadi Bu Wita dulu ya, silakan Bu Wita, habis itu Pak Kinarto dari GKI. Ya, selamat malam Pendeta Juswan, salam kenal, saya Hartanto, dulu pernah kenalan lama. Ya, ini kebetulan saya kalau di Pondok Indah juga termasuk dalam tim liturgi, Pak. Dan saya kebalikan dari yang tadi penanya pertama, saya sangat menghargai syair-syair yang ada di KJ NKB PKJ. Bahkan kadang-kadang pada waktu menyusun liturgi, kayaknya tuh kata-kata yang mau kita cari-cari itu kurang ada artinya kalau dibandingkan dengan syair-syair yang ada di buku-buku itu. Namun pada saat konsultasi sama Coach Steven gitu ya, Coach Steven bilang gitu, ini melodinya nggak dikenal jemaat gitu loh, Pak. Jadi kan kayak seperti tadi lagu-lagu syairnya bagus, tapi si melodinya itu mungkin nggak pas, misalnya mau dijatuhin di prosesi misalnya, itu kok kayaknya kurang angkat gitu ya. Nah seperti itu. Boleh nggak sih kita mengganti melodi dengan menggunakan syair-syair itu, Pak Juswan? Makasih. Oh iya, tentu saja boleh ya, tentu saja boleh. Jadi tentu dengan pertimbangan banyak hal gitu loh. Apalagi kalau lagu-lagu hymn itu banyak sekali yang bisa diganti-ganti sebetulnya ya antara syair dan melodi. Jadi pilihlah misalnya kalau lagi butuh banget nih syairnya pas banget gitu, tapi gimana ya pada nggak bisa nyanyi gitu. Padahal dipakai cuma sekali setahun misalnya gitu ya. Ya bisa pakai teknik itu. Bisa cari ada nggak melodi lain yang bisa membuat kita saat itu juga bisa menyanyikan lagu itu gitu. Ya, tapi tentu ada banyak pertimbangan untuk itu yang nggak sembarangan pilih gitu. Mungkin ya harus konsultasi dengan Pak Steven lah itu gimana. Tapi bisa pada prinsipnya gitu. Dan memang dimarahin sama pengarangnya ya Pak? Oh enggak. Ini udah mau ini. Nanti saya kasih contoh ya. Ada satu lagu yang seperti itu. Kalau masih ada waktu. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Pakai langgam Bu Wita itu kayak kemarin. Langgam. Iya betul.
Oke, terima kasih Bu Wita. Silahkan Pak Ginarto dari GKI Nurdin. Ya, selamat malam Pak Yuswantori, selamat malam Pak Stephen. Malam. Ya, sebetulnya pertanyaan saya tadi mirip-mirip dengan Ibu yang barusan tadi. Saya itu mengamini bahwa lagu him atau pujian rohani itu salah satu sarana sebetulnya ketika menyanyikan itu kita sedang berkhotbah, ya menyampaikan pesan isi lagu itu. Tapi kadang-kadang terutama lagu-lagu yang apa namanya, yang tua-tua atau dari NKBKJ itu, kadang-kadang memang melodi atau beatnya itu membuat kita yang menyanyikan itu agak kurang pas dan susah dihayati maknanya. Jadi pesannya itu mungkin kurang tersampaikan dengan baik kalau tidak ada penghayatan. Begitu juga dengan melodi. Nah, saya pernah apa namanya, pernah dengar satu pendapat, ya bukan satu sih, ada beberapa orang, termasuk dari waktu kita ketemu di PRPI, bahwa melodi di NKBKJ itu notasinya tidak boleh diganti, tidak boleh dirubah sedikit pun gitu loh, seolah-olah kalau merubah itu apa namanya, dosa atau apa gitu loh. Tapi saya lihat orang yang muger sendiri merubah seperti tadi ini ya, yang lagu There Is a Joy in My Heart itu kan bahasa Indonesianya ditambahin Pak notnya untuk bisa mengakomodir bahasa Indonesia yang lebih panjang itu. Dan memang beberapa saya lihat seperti itu ya, sebab dia hidup di PKJ itu notnya juga ditambah. Jadi terjemahannya di refrainnya itu because he lives, sebab dia hidup, itu 4 silabus, 4 suku kata. Tapi di PKJ malah ditambahin sebab Yesus hidup atau gimana gitu. Pokoknya notnya ditambah. Nah, sedangkan mereka itu pernah bilang nggak boleh nambahin gitu. Nah, menurut Pak Yuswantori gimana? Saya nggak tahu siapa yang pernah ngomong nggak boleh nambahin gitu, kayaknya nggak ada deh. Saya nggak pernah nggak tahu siapa yang ngomong gitu ya. Tapi nggak gini, kalau lagu terjemahan itu kadang-kadang mau tidak mau kita harus menambah. Karena apa? Karena soal syllable tadi ya, bahasa Indonesia tuh panjang gitu loh. Jadi harus kadang-kadang memang harus ditambah. Kalau nggak jadi nggak jelas gitu. Tapi kadang-kadang nambahnya keterlaluan. Jadi harusnya nambah tuh ada caranya gitu. Gimana caranya nambah tapi tidak merusak lagu. Karena itu kan trik tersendiri kan. Tapi terjemahan itu selalu, memang lagu terjemahan selalu kalau harus mengorbankan, kalau nggak mengorbankan melodi ya mengorbankan makna. Jadi karena nggak bisa kita menerjemahkan full gitu. Makanya lebih baik bikin lagu sendiri daripada menerjemahkan ya, karena jauh lebih sulit gitu. Tapi yang kedua Pak, soal kebebasan berekspresi dengan mengganti-ganti melodi itu tergantung juga dengan model lagunya. Kalau lagu-lagu himnal tua yang kayak suci 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 itu ditambah-tambahin nggak enak deh melodinya. Yeah. Karena itu udah klasik banget gitu ya. Tapi lagu-lagu kayak I've Got Joy Like a River itu kan sebetulnya lagu persekutuan, lagu yang orang nyanyi di jalan gitu loh. Sehingga lagu-lagu persekutuan itu selalu apa ya, cair untuk diubah-ubah gitu. Coba deh perhatiin, banyak lagu persekutuan yang nyanyinya kalau udah bertahun-tahun udah beda sama aslinya gitu. Tapi nggak apa-apa karena orang nyanyikan tanpa lihat partitur kan, itu kan dinyanyikan lepas begitu aja. Kayak yang tadi I've got joy like a river in my soul, kayak aslinya. Terus ulang lagi I've got joy. Kalau kita nggak I've got joy like a river, I've got joy like a river, itu nggak sama dengan partitur yang ada di PKJ. Tapi memang orang nyanyinya begitu. Jadi karena itu lagu-lagu lepas yang bebas gitu, yang spontan, sehingga memang sering terjadi perubahan-perubahan kecil di dalam melodi, dan itu nggak masalah. Kecuali kalau itu lagu klasik, jangan ya. Termasuk di dalam ibadah umum itu nggak apa-apa ya Pak? Dirubah sedikit. Masalahnya gini, perubahan-perubahan itu kalau di kebaktian umum kan kita kebaktian umum selalu campur kan, ada yang lagunya saklek pas, ada juga lagu-lagu yang model begini nih. Yeah. Nah,
orang-orang di GKI nggak terbiasa dengan ubah-ubah itu. Jadi kalau diubah itu berantakan, maksudnya ini kok kacau banget nyanyinya sih, Boya dibetulin gitu loh. Jadi kita tuh pengennya ada satu versi. Kalau lagu ini I've Got You Like a River ya begitu, jangan diubah-ubah gitu, karena bingung ngubahnya kayak apa. Nah kalau orang karismatik enggak, memang kalau lagi kebaktian nyanyi-nyanyi itu mengubah sendiri gitu loh. Nyanyi rame-rame ya semuanya improvisasi gitu kan. Tapi kita kan nggak di GKI kalau nyanyi itu tet lalu semua jadi sama gitu. Akhirnya orang takut untuk improvisasi juga kali ya. Justru di GKI beberapa lagu yang saya perhatiin itu membuat orang nggak seperti tadi itu refnya because he lives, kan orang tahunya begitu. Sudah ada terjemahan yang udah puluhan tahun sebab dia hidup, itu persis terjemahannya. Iya, Tapi Pak. kenapa PKJ dibilang sebab Yesus hidup? Iya, itu jawabannya Pak karena aksentuasi. Jadi itu teknis sekali. Jadi teknis aksentuasi bahasa Indonesia yang benar tuh sebab itu nggak enak gitu. Kemudian hidup harus penekannya di hidup, bukan hidup. Maka dia nggak bisa. Maka aturan secara tata bahasa itu keliru gitu. Makanya nggak diterima terjemahan itu. Gitu. Jadi itu soal aksentuasi. Jadi terjemahan yang lama salah atau enggak bagus gitu Pak? Tidak bagus secara aksentuasi tata bahasa gitu. Sebab dia hidup nggak cocok harus. Orang kan ngomong nggak sebab, tapi sebab gitu. Loh banyak Pak di NKB yang menjikat-jikat gitu Pak. Coba Pak, kalau hidup itu Bapak tekannya di hidup atau hidup? Nggak, masalahnya kalau jemaat nggak perlu tahu harus tekanannya di hi atau di dub gitu kan. Iya, yang tapi penting maknanya sama kok Pak. Iya, tapi di dalam pembuatan buku-buku himne itu diperhatikan Pak. Aksentuasi itu sangat diperhatikan, itu sebabnya ya Muger hati-hati sekali dalam hal itu. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Gin. Ya. Berikutnya ada dari Bu Olna. Ini mungkin pendapat ya Koyus ya, mungkin boleh dijawab boleh enggak nih soal doa Bapak kami itu diajarkan kan adalah doa Bapak kami yang diajarkan Tuhan Yesus adalah kusuk dan sangat dalam artinya. Bukankah itu kurang tepat apabila dinyanyikan sebab mengurangi penghayatan? Silakan kalau mau dijawab, kalau enggak apa-apa Koyus. Iya, mungkin ya nih. Iya, tapi keliru sekali kalau kita mengatakan bahwa sebuah doa kalau dinyanyikan dia jadi kurang penghayatan. Karena yang saya jelaskan tadi justru sebaliknya. Karena Mazmur itu kan doa-doa kan, isinya doa-doa sebetulnya Mazmur itu. Tapi dia dinyanyikan gitu loh. Jadi justru yang dinyanyikan itu menambah penghayatan bukan mengurangi penghayatan. Baik, terima kasih Koyus. Kemudian ada lagi ya ini peta ya, peta. Ini mungkin hanya tanggapan saja, memang tidak ada referensi guide untuk merangkum lagu-lagu tadi ya, sejarah lagunya sehingga pemusik punya interpretasi masing-masing gitu ya. Itu memang hanya tanggapan saja. Kemudian ada Bu Sri mau menanyakan tentang lagu-lagu di KJ yang dipotong-potong Koyus. Apakah itu bisa seperti itu atau bagaimana? Karena biasanya ada gereja yang karena masalah durasi kemudian memenggal-penggal bait begitu ya. Silahkan. Iya, jadi memang ada penggalan yang bisa bertanggungjawabkan, ada yang tidak. Kita harus lihat teksnya secara keseluruhan. Kadang-kadang tidak bisa terhindarkan kalau itu sangat lama, mungkin ibadah kita harus segera selesai, jadi terpaksalah itu dilakukan gitu. Tapi ada caranya memotong gitu. Kalau kita lihat syairnya, kalau misalnya syairnya 3 bait isinya Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, yang bait ketiganya itu nggak bisa dipotong. Ya karena itu artinya jadi hilang begitu. Tapi ada kan banyak ada lagu himne yang 12 bait misalnya. 12 bait, dan kalau kita hilangkan bait-bait tertentu itu tetap jalan maknanya gitu. Nah, itu nggak masalah gitu. Hal yang lain, misalnya lagu-lagu gospel yang saya katakan tadi kan ujungnya selalu bait terakhir masuk surga. Ujung-ujungnya masuk surga gitu loh. Nah, ya potong aja bagian itu kalau memang nggak dibutuhkan gitu loh. Jadi ini kan kreasi ya, seni. Jadi jangan bikin hukum yang pokoknya nggak boleh dipotong atau potong setiap lagu dipotong ya. Itu ya lihat konteksnya, lihat syairnya.
merusak syair apa enggak gitu. Ya, terima kasih Ko Yus untuk jawabannya yang luar biasa. Saya mau kasih satu kesempatan lagi untuk satu orang penanya terakhir. Silahkan. Malam, Stephen. Ya, malam Kalisa, silahkan. Selamat malam, Pak Yus. Saya ingin bertanya tentang tadi kuasa sebuah lagu ya. Lagu itu apa kalau seperti kita mendengarkan pidato kan kadang-kadang lupa isinya apa. Tapi kalau kita mendengarkan sebuah lagu itu lebih bisa diingat. Pertanyaan saya, apakah lagu tetap berkuasa bila kita yang menyanyikan tidak siap? Karena kadang-kadang ada anggapan seperti ini, Pak. Tuhan kan yang penting melihat hati. Gitu, Pak. Terima kasih. Iya. Paulus pernah mengatakan, aku akan menyanyi dengan rohku, tapi aku akan menyanyi juga dengan akal budiku. Gitu. Jadi artinya menyanyi itu melibatkan roh, tapi akal budi juga. Menyanyi melibatkan hati, iya, tapi juga akal budi. Akal budi itu termasuk membaca not dengan benar, memahami apa arti syairnya, dan hal-hal seperti itu, hal teknis ya. Jadi itu juga penting di dalam menyanyi. Gitu. Kalau menyanyi dengan roh doang, itu bahasa roh namanya. Tapi kalau nyanyi ya biasa gitu, ya harus pakai akal budi gitu. Dan itu termasuk persiapan, termasuk segala macam yang diajarkan Pak Stephen gitu untuk ya itu termasuk skill, itu kan termasuk juga menyanyi dengan akal budi ya. Hanya dengan cara itu maka lagu itu akan tampil indah sebagaimana yang diinginkan oleh komposernya dan itu menyentuh gitu. Tapi kalau sembarangan gitu ya nggak menyentuh, lagunya jadi boring. Jadi memang perlu akal budi ya, perlu persiapan dan seterusnya. Ya, terima kasih Kalisa, terima kasih Pak Yuswan, penjelasan yang sangat luar biasa yang kita bisa maknai bersama begitu ya. Nanti mudah-mudahan rekan-rekan Bapak Ibu semua semakin memahami bagaimana cara kita untuk memaknai nyanyian-nyanyian jemaat. Jadi nanti kalau mau ada pertanyaan lagi setelah ini, tapi mungkin jawabnya kapan nanti terserah Pak Yus ya. Ya, oke, terima kasih banyak Pak Yus. Saya mau serahkan waktu ini kembali ke Pendeta Riani, silakan. Ya. Kak Seva, silakan. Terima kasih. Masih Dian. Oke, Bapak Ibu, terima kasih Pak Yuswantori, terima kasih Kak Stephen untuk tadi pemaparannya the power of song and music berarti ya. Ini sudah song and music banyak banget. Terima kasih juga sudah diajakin nyanyi sama Pak Yuswan gitu ya. Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir acara. Sudah jam 20.30 juga. Kita terima kasih. Kita kasih reaction dulu Bapak Ibu ke Pendeta Yuswantori Iswan dan juga Kak Stephen. Boleh dikasih reaction love-nya gitu ya, boleh. Sebelum kita akhiri malam ini dengan dalam doa yang akan dipimpin oleh Penatua Corey, kita mau foto dulu ya Pak. Kita foto dulu boleh ya kakak-kakak. Ini minta tolong kakak admin Binung untuk foto dulu boleh ya? Aku akan foto ya. 1, 2, 3. 1, 2. Ada Bapak Ibu gaya dulu Bapak Ibu. Senyumnya lebar-lebar. Ya. Ya, silakan. Oke, terima kasih Kak Riani, terima kasih Bapak Ibu juga. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah datang. Kita mau tutup Binum ini, pembinaan warga jemaat teologi warga jemaat GKI Pondok Indah ini gitu ya, di dalam doa yang akan dipimpin oleh Penatua Corey. Silakan Kak Corey. Terima kasih Kak Seva. Mari Bapak Ibu kita berdoa menutup webinar pada malam hari ini. Kami kembali datang kepada Engkau ya Bapa, mengucap syukur dan terima kasih karena kasih dan penyertaan-Mu kami boleh menyelenggarakan webinar pada malam hari ini. Lebih dari 1,5 jam Engkau memberkati kami dengan materi yang begitu baik dari Pendeta Yuswantori. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan, terus dapat menyanyikan pujian dengan benar, dengan baik, sehingga pujian ini berkenan kepada Engkau. Dan kami boleh memaknai setiap pujian itu juga
merupakan doa dari dalam diri kami. Kami berterima kasih untuk pelayanan Pak Juswantori, biarlah Tuhan terus memakainya dalam pelayanan-pelayanan berikutnya, dan Tuhan juga memberikan terus hikmat dan berkat kepada Pak Juswantori, memberikan kesehatan, sehingga dia terus Engkau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bila sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain dari Zoom ini dan meninggalkan Zoom ini, Tuhan tetap menyertai kami, menjaga kami, dan melindungi kami, supaya istirahat kami pada malam hari ini juga boleh dengan nyenyak, dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan melakukan aktivitas kami. Terima kasih ya Bapa untuk kasih dan setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah join juga pada malam hari ini. Terima kasih Pak Yus. Selamat istirahat. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Pak Yus. Selamat malam.